Materi saya kebetulan adalah tempe sumber protein sehat dan aman. Jadi kita berbicara tempe, kita sudah berbicara banyak protein tadi, ternyata salah satu pangan nabati, tempe ini adalah sumber protein. Outlines pembahasan yang saya kemukakan, saya cerita mengenai tempe, gambaran umum tempe, keterkaitan tempe dan protein, nilai gizi dan manfaat tempe, bagaimana produksi tempe di Indonesia dan Sulawesi Selatan, aspek keamanan produksinya tempe, bagaimana pengolahan tempe dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mungkin dari ibu-ibu bisa melihat pengolahan tempe, tadi juga sudah ada dibahas sedikit menu-menu yang dikombinasikan oleh tempe. Sekarang tempe. Gambaran umum tentang tempe dulu kita cerita. Tempe adalah makanan tradisional asli Indonesia. Kenapa disebut makanan tradisional asli Indonesia? Karena maka tempe ini diciptakan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia. Di mana itu terlihat sudah sejak abad ke-16 ada dalam naskah Jawa, karena epicentrum awal tempe ini adalah di daerah Yogyakarta. Ini kelihatan bahwa berasal dari kata tumpi dalam naskah itu, bahwa makanan yang berwarna putih. Berikutnya, tempe itu merupakan warisan budaya bangsa. Saya kecil dulu ini anunya. Oke. Memiliki filosofi yang jauh lebih besar dari hanya sekedar lauk pauk. Kenapa disebut warisan budaya? Karena ini peninggalan beberapa abad lalu, abad 16. Jadi sudah biasa dikonsumsi sejak tahun 1800-an. Nah, bahkan pendudukan Jepang juga orang sudah mengkonsumsi. Disebut filosofi karena pada saat itu tempe itu adalah makanan yang dekat dengan penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga filosofinya bahwa tempe itu disimbolkan sebagai kehidupan harmonis. Jadi tempe ada filosofinya. Sehingga warisan budaya bangsa ini Kemendikbud RI tahun 2017 memberikan dia warisan budaya, ada sertifikat, ada penghargaan warisan budaya tak benda namanya. Kita lihat tempe harganya relatif murah, sudah jelas murah ya, tidak ada sampai 50 ribuan. Enak, rasanya enak. Di sini rasanya enak karena sudah terjadi degradasi komponen-komponen kedelai pada proses fermentasi. Jadi sudah berubah rasa enaknya akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kedelai menjadi tempe. Kandungan gizinya juga tinggi, nanti kita bahas. Memiliki manfaat kesehatan, di sini juga mudah diolah. Nanti kita lihat contoh-contoh pengolahan dari tempe. Nah, tempe juga disebut makanan fungsional. Kenapa disebut makanan fungsional? Karena tempe ini selain mengandung zat-zat gizi seperti zat gizi makro, seperti protein, zat gizi mikro, vitamin dan mineral, ada juga kandungan-kandungan non-gizinya, yaitu komponen-komponen bioaktif yang ada di tempe itu, seperti fenol, isoflavon, dan lain-lain, itu sebagai antioksidan. Dan juga tidak lepas dari kedelai yang ada anti gizinya. Tapi setelah tempe sudah diminimalisasikan selama proses fermentasi. Nah, kita lihat di sini proses tempe, ya.
Nah, tempe ini adalah makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai, biji kedelai, dengan beberapa jenis kapang yang membantunya, yaitu kapang atau jamur atau ragi ya. Secara umum orang mengenal ragi. Tapi ragi itu isinya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme ini adalah kapang golongan Rhizopus atau Rhizopus oligosporus yang banyak digunakan. Bisa juga Rhizopus oryzae, bisa juga Rhizopus stolonifer, yaitu ragi roti. Tapi pada umumnya orang menggunakan Rhizopus oligosporus. Kenapa? Karena dia tumbuh cepat. Micelia-micelianya itu untuk menjadi tempe dari kedelai itu pada suhu 30 sampai 42 gitu. Nah, kapan di sini dia menghidrolisis ini kedelai. Dia menghidrolisis ini kedelai dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu tempe. Sehingga tempe ini mudah dicerna oleh manusia karena sudah senyawanya dihidrolisis. Nah, di sini kita lihat tempe ini umumnya berwarna putih, ya, karena tumbuh micelia di sini, micelia kapang. Biasa ada kayak rambut-rambut di tempe itu. Ya, ini akibat fermentasi oleh kapang ini, dia merekatkan semua biji-biji kedelai, terbentuklah tekstur padat. Nah, dari tekstur padat ini terjadi degradasi komponen-komponen kedelai. Nah, fermentasi tempe ini memiliki rasa yang khas ya, aromanya juga khas setelah dilakukan fermentasi. Nah, sebagai dia sumber protein. Kenapa sebagai sumber protein? Karena di antara kacang-kacangan, kacang kedelai lah yang paling tinggi kandungan proteinnya, kurang lebih 38 sampai 40%. Jadi otomatis tempe juga sebagai sumber protein karena dasarnya pembuatan tempe adalah kedelai. Apa manfaatnya? Kita lihat manfaatnya bagi kesehatan banyak ya. Selain proteinnya karena mudah dicerna, berarti sudah baik untuk digunakan oleh manusia. Kita lihat lagi protein efisiensi rasionya. Di sini juga meningkat akibat adanya proses fermentasi. Diasumsikan bahwa semua protein yang ada dapat digunakan oleh tubuh. Nah, kita lihat juga manfaatnya meningkatkan vitamin dan mineral di sini. Seperti vitamin-vitamin larut air, ada B1-nya, B2-nya, piridoksin, pentatonit, pentatonat dengan B6, piridoksin, folat, vitamin B9, dan kobalamin, vitamin B12. Juga vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A. Nah, ini di samping vitamin dia juga ada mineralnya. Mineralnya juga meningkat. Sebenarnya di kedelai ini sudah ada mineral dan vitaminnya. Tapi karena dia belum terurai karena adanya antigisi di dalam kedelai ini. Seperti ada asam pitat, ada pitatnya, ada taninnya, ada tripsinnya, antitripsinnya, semua ini yang ikat. Sehingga kalau dia difermentasi dia lepas, dia terurai sehingga meningkat mineralnya seperti meningkat zinc-nya, meningkat zat besinya, meningkat kuprunnya, tembaganya, kalsiumnya, dan magnesiumnya. Nah, selain itu di manfaat kesehatan ini selain dari zat gizi juga ada non gizinya, yaitu komponen bioaktif dari tempe ini. Dia ada kandungan non gizinya seperti isoflavon. Isoflavon kalau difermentasi menjadi trihydroisoflavon itu yang banyak jenisnya, seperti ada 3 jenisnya,
Daisen, glycitein, dan genistein. Jadi 3 ini dia memproduksi zat bioaktif dalam proses fermentasi dan sangat kuat sebagai antioksidan. Nanti kita lihat manfaatnya. Di samping itu dia juga mengandung zat bioaktif seperti esgosterol dan enzim-enzim lain. Nah, inilah kelebihan dari tempe hasil fermentasi dari kedelai. Nah, dapat berfungsi, berperan dalam kehidupan sehari-hari, dapat bermanfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, kita lihat tahapan prosesnya tempe, ini kurang lebih memerlukan sampai 3 hari. Nah, sini kita lihat biji kedelai direbus 30 menit, lalu kedelainya direndam selama 1 malam, lalu kulit ari kedelai ini dikupas karena udah lepas hingga menjadi keping-keping, kita tanak lagi hingga matang, lalu kita tiriskan, kita dinginkan sampai kering, lalu ditambahkan lagi untuk fermentasi. Misalnya 1 kilo kedelai itu sama dengan ditambahkan 1 gram ragi atau kapang atau jamur atau biasa umum disebut ragi. Lalu dilakukan pembungkusan, gunakan daun pisang atau plastik, diperam atau difermentasi. Inilah tahapan produksi proses pembuatan tempe. Berikutnya, apa itu keterkaitan tempe dengan protein? Nah, kalau kita lihat tempe itu mengandung protein sudah jelas karena tempe berasal dari kacang-kacangan yang sangat tinggi kadar proteinnya, yaitu kacang kedelai. Jadi otomatis tempe ini kedelai ini menurunkan zat protein ini kepada tempe. Nah, ini sangat berguna dalam produk pangan makanan kita karena bermutu, bermanfaat, berkhasiat, dan bergizi tinggi. Nanti kita lihat nilai-nilai gizinya ya. Nah, kita lihat dulu perbandingan nilai gizi dari tempe dengan produk hewan. Nah, kalau kita lihat tempe juga tidak kalah nilai gizinya dari pangan hewani. Bahkan ada aspek-aspek lain nilai gizinya dia lebih baik dibanding pangan hewani. Kita bisa lihat di sini, kita bandingkan ya, kita lihat nilai gizinya tempe. Dilihat di sini protein dari tempe itu 19 ya. Di telur ayam dia lebih tinggi dari telur ayam, lebih tinggi dari daging sapi. Daging sapi 18,9, protein di tempe itu 19. Jadi kita lihat nilai gizinya. Karbohidratnya juga tinggi dibanding dengan produk hewani yang lain. Seratnya, ini serat 1,4, ada seratnya. Sedangkan di pangan hewani lain tidak ada seratnya. Nah, kita lihat lagi vitamin B1-nya, tiaminnya. Sini sama sebanding dengan pangan hewani lain, vitamin B6-nya juga ada yang sama, tapi lebih tinggi dari telur ayam. Nah, di sini kalsiumnya tinggi. Makanya nanti kita lihat manfaatnya. Kenapa manfaat sebagai pencegahan osteoporosis? Karena kalsium setelah fermentasi menjadi tempe, dari kedelai menjadi tempe, dia punya kalsium sampai 93 mg. Dibanding dengan pangan hewani lain, dia lebih tinggi. Juga fosfornya lebih tinggi, nilai gizinya, zat besinya juga lebih tinggi, dan magnesiumnya juga lebih tinggi. Jadi inilah mengapa saya katakan bahwa perbandingan nilai gizi tempe tidak kalah juga dengan pangan hewani. Sehingga ibu-ibu, para perempuan bagus untuk disajikan sehari-hari sebagai pangan keluarga. Tadi kita lihat perbandingan nilai gizi, sekarang kita lihat perbandingan nilai harga. Ini saya mengambil dari data 6 Oktober
2021 kemarin dari data Kemendak, Kementerian Perdagangan secara nasional, bahwa tempe itu harganya lebih murah. Dia harga 17.000, bahkan yang premium harganya sampai 20.000. Kalau dibandingkan dengan telur per kilonya 24.000, ayam 35.000, dan daging 125.500. Jadi selain nilai gizinya juga kita bisa mengandalkan, harga juga relatif murah. Kenapa tidak kita manfaatkan setiap hari makan tempe? Nah, dilihat di sini apa hubungan protein tempe. Nah, kita tahu tempe itu hasil fermentasi. Hasil fermentasi dari kacang kedelai menggunakan kapan Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Dari fermentasi kedelai ini menghasilkan tempe. Protein yang ada pada tempe ini merupakan zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Di sini kita lihat bermanfaat ya, bermanfaat bagi perawatan kesehatan. Kenapa disebut diperlukan oleh tubuh? Tadi sudah dijelaskan Ibu Sukma, fungsi-fungsi protein, dan di sini juga protein ini kita bisa manfaatkan selain pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yaitu seperti pemenuhan di otot, di tulang, di organ-organ lain seperti jantung, paru-paru, di otak, di kulit, dan bahkan di rambut. Ya, jadi kebutuhan dari protein yang ada di tempe sudah bisa terpenuhi. Kita lihat lagi sekarang tempe ini sebagai lauk nabati tidak kalah bersaing ya dengan produk hewani, karena setelah kita melihat nilai gizi juga harganya, sehingga dari segi kualitas dan kuantitas serta harga juga dapat diandalkan ini tempe ya. Nah, protein di sini juga berfungsi yang saya sudah sebut tadi, berfungsi sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk terpenuhi hal tersebut maka bagus digunakan dalam protein nabati dalam sehari. Bahkan pada waktu zaman pendudukan Jepang itu setelah dibaca di naskah-naskah Sentini, serat Sentini yang dari naskah dari tempe ini, bahwa tahanan-tahanan Jepang ini terhindar dari disentri dan busuk lapar karena dimanfaatkan untuk mengkonsumsi tempe. Kita lihat kebutuhan harian protein, dia merupakan kebutuhan yang dibutuhkan dia kedua ya. Ini kedua dari top 10 gizi ya kalau kita lihat. Nah, manfaat pengolahan kedelai menjadi tempe di sini proteinnya lebih mudah dicerna. Kenapa? Karena senyawa yang kompleks tadi melalui proses fermentasi dia bisa menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Karbohidratnya penyebab flatulensi itu kentut-kentut, biasanya kalau orang terlalu banyak makan protein banyak kentut ya katanya. Banyak flatulensi di sini dengan cara tempe ini dalam proses pencucian, perendaman, fermentasi dia mengurangi terjadinya flatus. Nah, kandungan vitaminnya juga meningkat ya selama proses fermentasi. Anti gizi yang ada pada kedelai seperti pitat, kan di dalam bahan makanan itu ada 3, ada zat gizi, ada non gizi, dan ada anti gizi. Gitu. Zat gizi itu gizi makro, gizi mikro, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, non gizi itu adalah komponen-komponen bioaktif yang mengikut di bahan pangan. Nah, ada juga anti gizi. Anti gizi ini seperti ada fitat, tripsin, antitripsin, dan ada tanin. Itu adalah anti gizi yang biasa mengikat zat-zat gizi sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Tapi dengan cara
kedelai ini dengan cara fermentasi ini dia terurai oleh enzim-enzim seperti enzim fitase di fitat sehingga keluar itu mineralnya, keluar vitaminnya dan bahkan dia punya komposisi lebih tinggi. Uh, uh, Juga dengan adanya pengolahan kedelai ini menjadi tempe, alergen dari kedelai bisa kita hindari. Sekarang nilai gizinya. Setelah kita lihat tadi, kita melihat lagi nilai gizi dan manfaat tempe. Nah, di sini sudah jelas proteinnya yang tinggi, mudah dicerna, mengatasi saluran penyakit-penyakit saluran cerna atau diare. Kenapa di sini dikatakan ilmiahnya mudah dicerna ya? Karena setelah hasil fermentasi yang saya sebut tadi menjadi kompleks, menjadi sederhana, tempe juga ini mengandung enzim protease dari protein. Ada enzim protease ini di dalam saluran usus, enzim protease ini dia menginaktifkan enterotoksigenik Escherichia coli yang membuat orang diare. Gitu. Jadi salah satu fungsinya protein yang ada di tempe. Kaya vitamin dan mineral, kaya vitamin B1, B2, B3, B6, biotin, asam folat, B12, kobalamin, dan mineral. Di sini dia kapang atau ragi ini, ragi tempe ini menghasilkan enzim-enzim fitase. Enzim-enzim fitase yang di pitat ini itu yang menguraikan pitatnya itu yang mengikat mineral. Jadi mineral kalsium, magnesium, Fe, kuprum salah satunya ya zinc ini dia ikat di kedelai itu dengan adanya fermentasi ini dia mengurai sehingga menjadilah fosfor, inositol, mineral-mineral kalsium, magnesium, Fe yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat B12, asam folat, zat besi ini bisa mengatasi anemia. Jadi, kenapa tempe juga dikatakan dapat mengatasi anemia? Karena kandungan vitamin dan mineralnya ini yang meningkat. Nah, ketiga ke isoflavon, dia mengandung isoflavon. Kita ketahui bahwa di kedelai ada komponen bioaktifnya. Komponen bioaktifnya itu adalah isoflavon. Namanya isoflavon. Nah, isoflavon ini kalau difermentasi dia membentuk namanya trihidroksi isoflavon. Ada 3 jenisnya, ada desein, glycine dan genistein. Genistein ini biasanya salah satunya pencegahan kanker misalnya. Nah, di sini maaf Ibu, ya 10 menit 10 lagi. menit. Ya. Jadi mengandung isoflavon. Jadi kita tahu bahwa di isoflavon itu antioksidan yang kuat. Dia mencegah proses penuaan, dia mencegah anti kanker dengan ada tiroksin, protein kinase. Dia tekan itu sehingga tidak terjadi kanker. Sini kita lihat lagi ada enzim lipasenya membantu. Ada juga superoksidasi desmutasinya, ini untuk bagus untuk penderita jantung. Ada flavoid untuk menurunkan tekanan darah dan kalsiumnya tinggi untuk mencegah osteoporosis. Soalnya itu semua tadi kita melihat ini semua ada di jurnal, ada di hasil penelitian-penelitian. Jadi tidak mungkin dikatakan bahwa dia mencegah ini kalau tanpa dilakukan suatu penelitian. Inilah yang melakukan penelitian-penelitian ini yang sudah kita rangkum tadi. Nah, bagaimana produksi tempe? Produksi tempe di sini lebih banyak di Pulau Jawa 66%, 37% di luar Pulau Jawa. Saya cepat-cepat kayaknya ini karena saya masih banyak bahannya. Nah, di Makassar kita produksi kedelai ke-7 di Sulawesi Selatan dan hampir semua kabupaten ada industrinya, ada industri tempenya. Nah, kita lihat daya belinya untuk tempe kita lihat di Goa meningkat sampai 100%, Kabupaten Goa, Wajo 96%, Makassar cuma 71,42%.
Pare-pare 28,71%. Ini adalah data dari Ronda dan Rahim tahun 2000. Nah, kita lihat sekarang aspek keamanan produksi tempe. Aspek keamanan produksi tempe di sini yang UMKM, mungkin ada pemuda-pemuda di sini ya. Di sini kita lihat ada 3 paradigmanya. Ada paradigma dan prinsip, ada landasan kebijakan, dan ada instrumen pengawasannya. 3 ini membuat standar keamanan untuk membuat produksi tempe yang bermutu. Kita lihat sampai dia produksinya juga hygiene. Apabila ada penyimpangan, ini kita mungkin punya solusinya. Nah, kita lihat paradigma agama halal thayyiban, baik dan halal. Pemerintah harus asuh, aman, harus juga aman dan layak untuk dikonsumsi, dan aman dari produknya sampai ke meja. Ini paradigma dan prinsip. Nah, kita lihat ada undang-undang pangan bahwa dia harus bebas dari segala macam cemaran, kimia, biologis, dan benda-benda seperti fisik yang mengganggu kesehatan manusia. Nah, untuk pengawasan mutu produk tempe ini kita harus melalui 4. Ada sanitation standar operasional, ini dilihat juga hygiene-nya, dilihat juga bagaimana produk yang baik, dan dilihat prosesnya, titik-titik kritis dalam proses pembuatan produksi tempe. Bagaimana diterapkan sehingga apabila terlaksana semua ini, mungkin dari pengusaha-pengusaha UMKM ini mengeluarkan dikeluarkan SNI-nya dan dia mendapatkan ISO atau SNI. Nah, kita lihat penerapan GMP-nya, ada lokasi dan lingkungan, lokasinya harus jauh dari sarana lalat, jauh dari pemukiman, ya. Luas produksinya, pengaturannya airnya, lantainya harus bagus, airnya, pencahayaannya, di sini semua kelihatan fasilitasnya, peralatan produksinya terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, ya. Harus suplai airnya harus sesuai syarat air minum, hygiene-nya juga harus dilihat, mutu airnya, ya, sarananya, sarana prosesnya, hygiene karyawannya dilihat, fasilitas cuci tangannya dilihat, harus 1 buah cuci tangan untuk 1 sampai 10 orang, penturasannya juga begitu, 1 sampai 10 orang, kamar mandi juga begitu, 1 sampai 10 orang. Jadi kalau lebih dari 10 orang atau harus 2 kamar mandi atau 2 cuci tangan. Jadi ada persyaratannya, harus nyaman dipakai, bersih. Ruang pengolahannya juga produksinya harus cukup berhubungan dengan jamban, tidak boleh ya, tidak boleh dekat dengan jamban, tidak boleh dekat dengan penturasan. Nah, itu pembuangan sampahnya juga harus terlihat bagus untuk mendapatkan cara produksi tempe yang baik. Pengendalian hama kita harus kendalikan, tidak boleh ada hama serangga, tidak boleh ada hama pengerat, pengendalian tikus, itu semua dilihat dalam usaha-usaha pengendalian kecoa, ya, pengelalat, semua harus dikendalikan untuk mendapatkan produksi tempe yang bagus. Hygiene sanitasinya, karyawan sehat, bebas dari penyakit, tidak tipes, tidak kolera, tidak sakit kulit, harus cek secara periode kesehatannya, ya, tidak merokok dalam memproduksi, mencuci tangan sesering. Saya rasa itu adalah penerapan-penerapan, nanti ditanyakan saja dalam pertanyaan. Nah, apa yang terjadi kalau keamanan pangan terjadi ketidaksesuaian? Makanya harus tanggung jawab bersama. Nah, salah satu maksudnya sudah saatnya ini industri rumah tangga atau usaha kecil dan menengah ini mendapat pembinaan sebenarnya untuk mengaplikasikan bagaimana fermentasi tempe yang baik. Kita bisa lihat, saya sudah pernah, ini hasil penelitian ya, kita dapatkan tempe, sedikit lagi ya Bu Dewi ya. Kita dapatkan ini ya, hasil penelitian. Santai Bu, santai. Ya, 10 menit, slide-nya masih ada. Nah, di sini kita lihat sarananya, ini yang biasa permasalahan keamanan industri tempe di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Jadi alatnya masih pakai drum, ada yang masih pakai aluminium, ya, dan pengaduknya masih pakai bambu ini. Nah, ini apakah standar GMP yang tadi yang saya sebut itu apa memenuhi syarat atau tidak? Kita lihat.
Kita lihat ini sanitasi dan lingkungannya kita bisa lihat. Dan saya ini masih merokok, tidak pakai baju, ya. Sehingga tempe-tempe yang ada di pasaran yang secara tradisional kita masih bisa mendapatkan benda-benda asing seperti atau cemaran-cemaran fisik seperti ada kayu, ada daun pisang dan lain-lain. Dan ini tidak memenuhi sebenarnya syarat dari Undang-Undang Pangan. Nah, kita lihat ini di Kota Makassar. Di Kota Makassar prosesnya pembuatan ini kita lihat kebetulan saya ke sana lihat ini industrinya gitu. Ada bisa kita lihat videonya sedikit-sedikit. Ada videonya cara proses produksi tempe. Nah, kita mau lihat ini apakah airnya memenuhi syarat. Air suplainya ini memenuhi syarat air atau tidak. Nah, ini belum ada standarnya, standar operasionalnya dari usaha-usaha ini. Itu pihak konsumen, pihak pemerintah, pihak produsen harus bekerja sama. Oke, berikutnya kita lihat fermentasinya masih ditindis oleh batu merah. Nih, kita khawatir ada batu-batu, ada pasir-pasir yang masuk ke dalam tempenya, masih ditindis oleh batu merah. Nih, kita lihat. Ya, kita lihat di sini apa hijin, kecoa, apakah binatang pengerat sudah bisa kita hindari atau tidak. Kita lihat juga caranya, nih ditaruh di lantai, apakah di lantai ini sudah terhindar dari hama-hama, hama-hama pengerat dan lain-lain. Oke, ini sama ya, sama. Ini tidak pakai baju ini, ya. Sampai keringatnya bisa jatuh di tempenya. Oke. Nah, ini apa tanggung jawab bersama? Keamanan ini tanggung jawab bersama. Harus ada pemerintah, industri, dan konsumen. Nah, saatnya inilah kita lakukan pembinaan untuk mengaplikasikan fermentasi tempe yang baik. Ini harus dilakukan pembinaan. Secara modern yang mendapatkan ISO, mendapatkan ISSNE, kita lihat Rumah Tempe Indonesia. Dia sudah membuat dia sudah mendapatkan sertifikat HACCP, berarti proses prosedurnya sudah dilihat titik-titik kritis yang terjadi, sehingga ini bagus. Kita lihat bandingkan dengan yang tadi ya, kita lihat untuk amannya kan gini, tempe yang amannya kita lihat dia sudah stainless, sudah bagus, karyawannya menggunakan handskun. Kita lihat ini Rumah Tempe di Batam, Rumah Tempe Indonesia di Batam, ya. Kita lihat di Surabaya, ya, sampai terjadi bungkus-bungkus kayak gini ya. Ini produknya. Nah, sekarang saya mau buat perkembangan tempe. Saya buat sampai 3 generasi. Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3. Saya melihat bagaimana diversifikasi, modernisasi dari produk tempe. Kita lihat produk pertama, ciri utama. Generasi pertama ini ciri utamanya produk tempenya masih ada aromanya, masih ada bentuk dan penampakannya, masih ada warnanya, masih ada rasa khas tempenya. Ada keripik tempe, ada sate tempe, bacem, goreng, mendoan, dan lain-lain. Ini generasi pertama yang saya rangkum. Ada sate, dibuat sate taichan, dibuat kayak bakso-bakso ya. Ini tempe. Nah, ini generasi kedua. Generasi kedua ini merupakan produk olahan yang sudah banyak berkurang bentuk dan sifat khas tempenya. Tapi cita rasa tempenya masih ditemukan seperti abon tempe, es krim tempe, ya. Nah, ini generasi kedua. Nah, generasi ini sudah bikin apa namanya ini? Somai ya, prol-prol, ya, tidak kelihatan tempenya. Ini generasi ketiga. Generasi ketiga ini produk olahan sudah berbentuk cairan, minuman, susu, kapsul. Sifat khas tempenya sudah tidak nampak, tapi tetap mengandung tempe.
Ini yang saya rangkum, ada generasi ketiga. Berikutnya contoh-contoh pengolahan tempe, bakso tempe, Ibu. Di sini bisa kita pakai 500 gram untuk kebutuhan sehari-hari dengan dikombinasi ikan tenggiri. Jadi ada protein nabatinya, ada protein hewaninya. Kita lihat nilai gizinya, per porsinya dari 40 gram ini kadar proteinnya, energinya 79 kilokalori. Ini adalah es krim tempe. Es krim tempe ada 250 gram tempenya, ya ada susu. Nah di sini produk generasi kedua ini es krim, tidak kelihatan tempenya. Ini kandungan gizinya per satu porsi 50 gram, energinya 75 kilokalori, proteinnya 6,5 gram. Kita lihat di sini. Siomay tempe juga bisa ya, siomay tempe ada tempenya 200 gram, juga menggunakan udang ebi ya. Ini siomay tempe, nilai gizinya juga bagus, ada sampai 8,4 gram, proteinnya untuk 50 gramnya. Berikutnya sosis special herb, ini jadi makanan-makanan zaman now kayak begini ya, tapi tetap kita manfaatkan. Ada tempenya di sini ya, sampai 250 gram. Ada rumput lautnya, ada ini semua untuk proses pengolahan daripada tempe. Kandungan gizinya per 35 gram, porsinya energinya 63. Saya rasa bagaimana Bu Dewi? Sudah selesai? Saya rasa sekian dan terima kasih banyak. Mohon maaf di tengah-tengah tadi cepat-cepat, takutnya habis waktunya belum selesai slide-nya. Makasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.